Dinikahi Brondong Part 6. Belajar menerima takdir. Bram dengan serius menatap wajah istrinya yang tadi memanggil dirinya. Yang ditunggu malah malu-malu, membuat Bram rasanya gemas sekali. "Iya, Ai, apa?" tanya Bram pada akhirnya. Dia tidak sabar menunggu Aisyah mengatakan pertanyaan maksudnya memanggil Bram. Apakah benar Aisyah ini benar-benar merubah pikirannya? Bahagianya Bram bagaikan ketiban rezeki nomplok. "Mau mandi bareng aku?" tanya Bram lagi saking penasarannya dengan apa yang akan diucapkan oleh Aisyah. Itu sih maunya kamu, Mas. Nggak ada ya? Nggak secepat ini juga kamu mau mandi bareng sama aku. Aku kan masih malu. Aku cuma mau ingatin. Kamu jangan lama-lama, sebab aku mau bantuin Umi di dapur, tutur Aisyah. Lantas Bram pun setuju. "Oke, tunggu 5 menit ya Mbak, kita sholat berjamaah," pesan Bram dan Aisyah pun setuju. Setelah berwudu dari luar, Aisyah kembali masuk ke dalam kamar. Dia merentangkan 2 sajadah khusus buat dirinya dan juga Bram. Rasanya masih seperti mimpi, semua terjadi begitu cepat. Sekarang dia sudah menjadi istri seseorang. Bram Sanjaya, pria Brondong yang akan membimbing kehidupannya dan menjadi imam baginya di kehidupan ini. Ceklek, pintu kamar mandi terbuka, menampakkan Bram yang bertelanjang dada dengan handuk yang dililitkan di pinggang. Mungkin Bram sengaja memperlihatkan bentuk tubuhnya yang berisi dan berbentuk. Perut yang membentuk kotak-kotak dan otot tangan yang terlihat kekar, meskipun usianya masih 19 tahun. Namun tubuh Bram sudah terbentuk hingga membuat Aisyah meneguk salivanya. Tiba-tiba otak Aisyah berkeliaran kemana-mana. Apalagi mengingat adegan sebelumnya yang sempat membuat bulu kuduknya merinding. Bagaimana mungkin Aisyah tidak merasa meremang? Ingatannya kembali pada benda pusaka Bram yang terlihat sedikit menonjol di balik handuk. Tadi sempat dia menggenggamnya, ukurannya cukup besar sampai Aisyah bergidik ngeri. Terbayang saat benda itu menerobos miliknya. Tidak dapat dibayangkan, pasti sangat nyeri, pikir Aisyah. Bram melirik Aisyah yang kala itu sedang bergidik. "Ada apa Mbak?" tanya Bram kepo. Gegas Aisyah menggeleng. Enggak ada apa-apa kok. Buruan pakai baju sih Mas, jangan buat aku jadi mikir yang macam-macam, tutur Aisyah jujur. Bram sampai mengerutkan kedua alis. Istrinya ini bisa saja menyalahkan dirinya dalam segala hal. "Ya sabar dong Mbak, ini juga lagi nyari baju, lagian bukannya disiapin kek tadi," jawab Bram. Aisyah tidak sabar lagi, dia langsung meraih baju milik Bram yang sudah dikemasi ke dalam almari oleh Umi kemarin sore. "Ini Mas, pakai yang ini saja." Aisyah mengulurkan sebuah baju milik Bram. Dan Bram segera mengenakannya, sambung Aisyah menunjuk sarung yang tergantung di samping almari. "Mbak, satu yang kelupaan, aku belum memakainya," tutur Bram. Dia tidak melihat benda yang dicari-carinya di dalam almari tadi. "Apalagi sih Mas, udah ganteng kayak gitu juga." "Oh, topi. Iya, kurang topi kan?" tanya Aisyah, dan Bram dengan cepat menggeleng. "Bukan Mbak, kok topi sih? Sarang burungku Mbak, aku belum memakainya," cicit Bram dengan gaya biasanya, tengil. Aisyah langsung memerah, dia jadi ingat lagi, tadi udah melihat dan menyentuh burung yang dimaksud Bram. Kamu itu ya, bisa nggak sih mandiri?" Aisyah mengalihkan pembicaraannya. "Iya kan tanggung jawab Mbak menyiapkan keperluan suami. Masa sama isinya berani, sama sarangnya gak berani megang. Di mana Mbak meletakkannya? Biar aku aja yang ambil sendiri," tanya Bram. Aisyah lalu membuka laci almari. Di sana ada banyak sarang miliknya dan juga milik Aisyah. Ternyata tidak ketinggalan juga ada penutup gunung kembar milik Aisyah. Bram jadi traveling kemana-mana, penasaran dengan isi gunung Aisyah. Ukuran sarangnya sedang, tidak kecil juga tidak terlalu besar. Mas, kamu ngapain?" "Tuh, punya kamu di bagian kanan, yang kiri punya aku semua," gegas Aisyah menyadarkan Bram. Iya. Bram pun malu ketahuan sedang melihat-lihat bra milik Aisyah. "Sabar Bram, sabar. Nanti juga ada saatnya melihat isinya," bisik Bram dalam hati.
Udah siap Mbak? Tanya Bram melihat Aisyah sudah siap untuk sholat. Udah dari tadi, jawab Aisyah. Kalau belah duren udah siap, sindir Bram yang membuat Aisyah membolakan matanya. Gegas, Bram lantas memulai sholat subuh berjamaah dengan istrinya. Selesai sholat, Bram mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan Aisyah. Mbak, aku boleh minta dibuatin kopi nggak Mbak? Pengen nyobain buatan istri. Kayak gimana rasanya? Di rumah biasanya ayah dibuatin kopi sama ibu sebelum beliau bangun dari tidur. Jadi pas bangun kopinya udah siap. Terus ayah pernah bilang gini Mbak sama aku. Gini loh Bram, kalau udah punya istri, kopi udah siap saat selesai sholat. Jadi tinggal seruput. Enak, ada yang merhatiin kalau punya istri. Aku jadi kepengen diperhatiin dan diurusin sama istri. Tutur Bram menceritakan kebiasaan di rumahnya dahulu. Aisyah lantas mengangguk tanpa menolak lagi permintaan sederhana dari Bram. Dia pun mulai beranjak menuju dapur. Setelah kepergian Aisyah, Bram menatap Aisyah dari belakang. Rambut hitam pekat yang menjuntai tanpa penutup kepala itu membuat hati Bram semakin bergetar. Ternyata Mbak Aisyah sangat cantik, Mbak bidadari surga. Beruntung dia selalu memakai hijab saat berada di luar rumah. Jadi hanya aku yang bisa melihat kecantikan yang Allah ciptakan di dirinya. Gumam Bram melepas kepergian Aisyah ke dapur. Sesampainya di dapur, senyum Umi Salamah menyambut kedatangan Aisyah. Wih, pengantin baru seger bener, udah sholat subuh nak? Tanya Umi Salamah seperti biasa. Dan Aisyah pun dengan cepat menjawab, udah dong Umi, masa belum? Oh, iya deh, kalau belah durian udah, goda Umi Salamah. Dan Aisyah menggeleng cepat, ya belum lah Umi, jawab Aisyah jujur. Kok belum? Tanya Umi sedikit kecewa. Aisyah masih grogi Umi, baru aja kenal, masa udah langsung main bola aja? Ih Umi, Aisyah masih takut, rengeknya terdengar manja pada sang ibu. Sayang banget Syah, padahal Umi sama Abi udah gak sabar pengen gendong cucu. Goda Umi Salamah yang membuat bibir Aisyah manyun 5 senti. Astagfirullah Umi, oh my god, gerutu Aisyah. Umi mendekati Aisyah. Dia perlahan berkata, kamu belum siap menerima Bram ya Syah. Selidik sang Umi yang paham betul dengan sikap sang putri. Enggak, bukan begitu. Buktinya Aisyah udah bobok sekamar dengan dia, jawab Aisyah cepat. Ya sudah, Umi berharap kalian bisa saling melengkapi, menerima kekurangan masing-masing pasangan, dan paling penting memberikan haknya nak Bram. Dia itu suami kamu loh Syah. Ingat, kalian itu udah halal. Semoga nanti malam kalian bisa menikmati surga dunia ya, ucap Umi Salamah bijak. Ih, Umi, masih pagi bicarain yang vulgar. Gak baik loh, kelit Aisyah. Dia jadi terbayang adegan tadi pagi saat bangun tidur. Dan benda pusaka Bram, Aisyah sampai malu sendiri mengingatnya. Bram sukanya kopi apa teh? Tanya Umi yang sedang mempersiapkan gelas untuk membuat air hangat di pagi hari. Udah Umi, Aisyah mau bikin sendiri untuk Bram. Dia tadi minta dibikinin kopi sama Aisyah. Udah, biar Umi saja yang buatin. Biar sekalian, balas sang Umi. Aisyah lalu menduduki kursi seraya menggerutu. Lah, yang istri Mas Bram siapa sih? Kok sayang banget sama mantunya, cicit Aisyah. Umi Salamah tidak lagi menghiraukan anak semata wayangnya. Beliau menyelesaikan membuat kopi dan teh. Setelah selesai, Umi meminta Aisyah membawanya ke depan, tepatnya di mana Abi sedang duduk sambil membaca berita pagi ini. Aisyah, bawa kopinya Mas Bram ke kamar ya Umi, pamit Aisyah. Namun sayang, Umi Salamah melarang. Jangan dibawa ke kamar nak, udah sana dibawa ke depan saja. Biar Bram minum kopinya sama Abi saja. Aisyah lantas menurut. Dia membawa 2 gelas berisi teh buat sang Abi dan 1 kopi buat Bram sang suami. Tehnya Abi, ucap Aisyah saat sudah sampai di depan sang ayah. Ustadz Syafiq yang sedang membaca koran di tangannya menoleh pada sang anak. Terima kasih Syah. Oh iya, mana Bram? Sang Abi terlihat mencari-cari keberadaan menantunya. Iya Abi, ini baru mau dipanggil, jawab Aisyah yang langsung menuju ke kamarnya untuk memanggilkan Bram. Mas, kopinya sudah siap, itu di depan, kamu minumnya bareng Abi aja ya.
Biar sekalian PDKT dengan mertua, ucap Aisyah seraya menghampiri meja rias. Bram terlihat beranjak dari duduknya, yang tadi santai di pinggiran ranjang. Dia tersenyum menatap wajah Aisyah dari pantulan cermin. Bram sangat tampan saat masih mengenakan kain sarung dan baju koko. Dia terlihat jauh lebih dewasa dibanding jika saat memakai kaos biasa. Sepertinya dari kemarin mata Aisyah terkena rabun. Aisyah terus melanjutkan aktivitasnya menyisir rambut yang masih tergerai menjuntai. Bram berhenti saat berada tepat di belakang Aisyah. Dia mencium aroma sampo di rambut Aisyah. Dengan gerakan cepat, pria bergelar suami itu sudah melingkarkan tangannya di pinggang Aisyah, membuat Aisyah terperanjat. Umi, Abi, bersambung. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya ya. Dadah, see you, bye-bye.